Femas ada. Oh iya ada. Silakan masuk Kak. Iya. Lihatin mas, foto Femas sama papanya sama mamanya. Abel. Mbak, ini ada sedikit bawaan buat Femas. Oh makasih ya Abel, jadi ngerepotin. Tapi Femas sama papanya lagi ke dokter. Kalau Abel mau, Tante bisa kok ngasih nomor telepon papanya Femas. Mau? Gak apa-apa tante. Ya udah deh, yuk duduk dulu yuk. Tunggu sebentar ya, saya terima telepon. Mungkin itu papanya Femas ya. Mau kemana? Sini. Halo? Iya? Hah? Kenapa? Oh iya, sini sana. Ya, baik. Aduh, teman saya kecelakaan. Aduh, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, saya pulang aja deh. Kebetulan saya juga udah mesti harus balik lagi ke kantor. Makasih ya, Abel. Sebenarnya sih Tante pengen ngobrol lama banget nih sama Abel sama Mama. Tapi nggak apa-apa ya, Abel ya. Gak apa-apa kok tante. Ya udah. Saya makasih ya. Pak, masih jauh rumah pak. Enggak sayang, udah deket kok. Itu rumah kita. Tadi saya ketemu wanita. Dia mencoba mencegat saya sewaktu saya masuk mobil. Terus dia maunya apa? Dia minta harta Jimmy yang sudah saya kembalikan ke kamu. Dia tidak berhak sama sekali atas harta Jimmy. Itu adalah harta Jimmy dan hak Jimmy. Jimmy sudah mewariskannya pada saya dan anak-anaknya kalau dia sudah meninggal. Dan sekarang Jimmy sudah meninggal. Ada apa dengan Indah? Apa Indah sudah meninggal? Dia masih hidup. Dia sudah menikah, atau bisa juga dibilang kumpul kebo dengan Bobby. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar, Jim. Apa yang dikatakan Anita itu betul. Jim, yang tahu tentang harta peninggalan kamu karena kamu dikira sudah meninggal, cuma Indah dan saya. Tadinya saya berhasil menyelamatkan harta itu. Dan saya akan memberikannya kepada anak kamu. Tapi kemudian Bobby menyandera Tante. Dan dia memaksa saya untuk menyerahkan semuanya. Berikut surat-suratnya. Dari mana dia tahu semua ini kalau bukan dari Indah? Dan kini, mereka menikmati semuanya. Saya akan cari dia. Saya akan cari dia. Antira kayaknya nggak suka deh sama kita. Biarin, ini kan rumah Opa. Ayo dengar sendiri. Opa minta sama Mam supaya Wi tinggal di sini. Tapi kalau Tante Ira masih nyebelin, lama-lama Wi kan capek hati juga. Ngapain mesti capek hati? Kalau dia jahat lagi, kita bakar aja roknya. Seperti kemarin, biar dia kapok. Kurang ajar ya! Ternyata kalian yang membakar baju Tante. Ayo ngaku! Ngaku! Kurang ajar ya, nggak mau ngaku! Hah? Hah? Kurang ajar harus diajak sopan santun ya? Kurang ajar! Hah? Ngaku! Ayo ngaku! Ngaku! Harus diajak sopan santun ya? Kurang ajar! Hah?
Sayang, ada apa? Ayo ngomong. Kok diam aja? Nanti aja, Mam. Ayo bilang sama Mam. Ternyata anak-anak kamu ini yang membakar rok aku. Perempuan sialan, sekali lagi aku ingatkan pada kamu. Kalau kamu tidak bisa mendidik anak-anak ini, kalian akan kulemparkan ke jalan. Karena kalian tidak pantas hidup di rumah keluarga terhormat. Kalian lebih pantas hidup di jalan sebagai gembel. Dan kenapa kamu bakar Tante Ira? Abisnya dia jahatin Mam. Mama gak suka anak yang nakal. Itu kan tante kalian. Kalau emang tante, kenapa dia jahat? Dinda, Danda, Mama gak suka kalau kalian ngelawan. Kalau Ai bilang sama Papa, Tante Ira marah-marah sama Mama, Papa nggak bakal marah sama kita. Tante Ira pasti yang dimarahin. Danda, Dinda, kamu jangan ngomong sama Papa. Kasihan dong Papa, baru pulang kerja, pasti capek. Nanti Papa malah ribut sama Tante Ira. Mama nggak mau sayang. Dan kalau kalian ngadu ke Opa, begitu Opa pulang dari luar negeri, Opa pasti sedih kan? Kasihan kan sama Opa? Sayang, kalau kalian sayang sama Mama, kalian nggak boleh ngadu ke Papa ya. Sayang kan sama Mama? Tangkap nih ya. Jadi kok Ayu nggak masuk kelas? Abis dimarahin lagi sama Kak Ayu. Memangnya Ayu ngapain sampai dimarahin? Saya nggak kenapa-napa kok. Kemarin ada yang nelpon Papa, marah-marahin Papa supaya Papa sayang sama saya. Kata Papa, saya menjelekkan Papa, tapi saya nggak pernah menjelekkan Papa. Maafin aku ya, Ndra. Gara-gara aku, Bapak kamu marah sama kamu. Aku yang sama Bapak kamu kemarin. Maafin aku ya, Ndra. Oh, kamu tuh yang nelpon papaku? Iya. Ya sudah, kamu jangan nangis. Kalau kamu nangis, saya juga ikut sedih. Kecil pacaran. Lihat aja lo, mau kerjain lo. Yuk. Anak-anak, kalian sudah siap menggambar? Iya. Kalian boleh mulai menggambar. Ibu akan rapat di ruang kepala sekolah. Tidak boleh ribut dan tidak boleh keluar kelas. Mengerti? Baik. Ibu kembali ke kelas. Kalian sudah selesai, ya? Iya. Gambar ini aja. Tadi aku lihat coklat 6. Dia gambar hati. Nih, gambarnya kayak begini. Oh, kayak gitu. Tapi emang artinya apaan sih? Aku juga nggak tahu. Habis itu gambar hati itu dikasih sama cewek. Ceweknya malah seneng. Sampein aja.
Waduh. Anak kecil nggak boleh gambar kayak gitu, tahu? Emang kenapa? Nggak boleh. Harusnya gambar yang lain. Gua bisa gambar yang lain. Gambar apa? Gambar muka lo. Muka gua kan gampang. Muka gua kayak sarukan. Apa? Selokan. Jangan ketawa lo ya. Baik, Bos. Ayo kamar gua. Iya, tapi jangan bergerak ya. Kamar kayak mana? Kayak gini. Diam. Kayak gini. Gini. Udah, diam. Ya, jangan bergerak dong. Ntar nggak jadi lagi. Sebentar ya. Ayo cepet dong. Itu profesional. Iya, ini udah jadi. Mana? Ganteng nggak? Anak-anak, ayo kembali menggambar. Bel. Apaan sih? Kamu mau nggak saya kasih gambar ini? Mau. Anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran ini setelah istirahat. Sekarang kalian boleh istirahat. Nggak ada. Punya Ai juga nggak ada. Mana ya? Pasti kerjaan Tante Ira. Nanti Ai mau lapor Papa. Biar Papa angry with Tante Ira. Don, Dinda. Biar nanti aja. Kok kalian nggak keluar? Kenapa? Makanan Ai hilang. Punya Ai juga. Hah? Hilang? Dicuri siapa? Wi nggak tahu. Ya sudah. Aku punya makanan. Nih ambil. Ambil. Ya, kasihan Indra. Nanti dimarahin lagi sama papanya. Ambil aja, aku nggak kenapa-napa kok. Ayo ambil. Ayo cepet ambil. Makan. Good. Itu untuk apaan sih? Udah, tenang aja. Ntar pokoknya kita harus ngerjain si Benat. Udah yuk. Rotinya taruh di mana? Rotinya taruh sini aja. Nah sekarang kita harus nyempetin leminya dulu. Di situ yuk. Hai ganteng. Ngajar lo.
kalian. Bos, bagi dong, Bos. Ntar aja kalau gua udah kenyang. Bos, bagi dong, Bos. Ntar aja kalau udah gua kenyang. Kurang ajar lo. Hah? Aduh, Bos. Kenapa nih? Bos. Aduh, bisa, Bos. Nggak bisa. Ah, lo tolongin dong. Nah, Bos, nggak bisa, Bos. Ya udah. Gua panas juga lo. Aduh. Udah pergi. Yang ada ibu. Ibunya Pak Anwar? Bukan, maksudnya istrinya Pak Anwar. Istrinya? Kapan nikahnya ya? Kok saya nggak tahu? Belum lama, Bu. Baru minggu kemarin. Emang sih nggak dipestain gede-gedean. Boleh saya bertemu dengannya? Boleh, Bu. Silakan. Ya. Urusan apa kamu kesini? Perempuan iblis! Hei, kamu bisa membodohi Preti untuk menikah dengan anak kamu. Tapi kamu jangan mimpi ya untuk bisa mengangkangi harta suami saya. Jangan mimpi kamu. Mami, cukup hidup saya saja yang Mami hancurkan. Tapi jangan hancurkan hidup Preti. Jangan banyak omong kamu. Keluar dari sini. Sebelum kesabaran saya habis. Keluar! Ada apa ini? Papa, udah pulang ya? Apa kabar Ibu? Pak Anwar, ini... Ya, ini adalah istri saya. Papa ingat kan? Mama pernah cerita tentang seorang perempuan yang mengerongrong dan merusak kehidupan anak Mama satu-satunya. Ini dia orangnya, Pak. Dan sebentar lagi dia akan merusak kehidupan Preti. Bisa-bisa dia juga akan merusak kehidupan kita. Kenapa nggak Mama bilang dari dulu? Kalau Mama cerita dari dulu, Mama takut Papa nggak percaya sama Mama. Mulai sekarang kita harus waspada, Bang. Dia itu perempuan sial yang terlahir membawa kutukan. Apapun yang dia sentuh selalu menjadi bencana. Ternyata papa kamu sudah menikah dengan perempuan yang bernama Yona. Yona? Dia kan pembantu saya. Papa nggak mungkin nikah sama pembantu saya, Mah. Gak mungkin papa serendah itu. Awalnya juga Mama tidak percaya. Tapi setelah papa kamu datang dan dia bilang sendiri kalau perempuan itu adalah istrinya, baru Mama percaya. Mama takut dia akan menghancurkan hidup kamu. Mama nggak usah takut, Mah. Saya akan usir perempuan itu dari rumah papa. Kamu nggak akan berhasil, sayang. Mama tahu persis siapa dia dan kenal betul watak busuknya. Mama pernah kenal sama dia. Dia mantan mertua Mama yang pernah Mama ceritakan ke kamu. Dia mantan mertua Mama yang dulu menghancurkan hidup Mama. Tapi kamu jangan bilang ke Nanda ya. Mama tidak mau Nanda kalap. Enggak, Ma. Saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri aja, Ma. Jangan, sayang.
Mama menceritakan ini karena kamu memaksa Mama untuk cerita. Yona itu mulutnya sangat berbisa. Dia sangat pintar memutarbalikkan fakta. Mama gak usah takut, Ma. Saya akan usir pembantu itu dari rumah Papa sekarang juga. Hari! Dari mana Anda tahu saya di sini? Kebetulan aja. Saya tadi mau membesuk salah seorang karyawan saya yang sedang sakit. Dan saya melihat kamu. Waktu berkunjung sudah mau habis. Silakan. Permisi. Hari, saya mau bicara sama kamu. Tentang apa? Keluarga. Saya rasa lebih baik kita mengurus keluarga kita masing-masing. Saya sudah tidak punya keluarga. Asri telah meninggal karena dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita. Terima kasih. Kejadiannya 6 tahun yang lalu. Dan penjahatnya sampai sekarang belum ditemukan. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, polisi menuduh ibu saya yang melakukan pembunuhan itu. Ibu saya dihukum, dan dia baru saja dibebaskan. Tapi, dia menganggap bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu soal pembunuhan itu. Dan saya setuju. Saya rasa dia difitnah. Dan saya yakin dia tidak bersalah. Erwin, saya lagi sibuk. Lebih baik kamu to the point. Kamu mau bicarain apa? Dalam kesendirian saya merindukan anak-anak saya. Saya ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa mengasuh dan membesarkan anak-anak saya. Tolong tinggalkan tempat ini. Hari, mereka darah daging saya. Saya bisa melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan mereka. Asal kamu tahu. Saya paling tidak suka diancam. Segera tinggalkan tempat ini sebelum kesabaran saya habis. Halo. Halo Indah. Tadi saya ketemu Erwin di rumah sakit ini. Erwin? Dari mana dia tahu kamu kerja di sana, Mas? Dia sih nggak tahu kalau saya kerja di sini. Cuma tadi dia bilang kalau dia habis ngunjungin karyawannya dirawat di rumah sakit ini. Aduh, Mas, saya takut. Dia pasti tanya soal anak-anak kan? Makanya saya telepon kamu supaya kita waspada. Pokoknya lihat aja. Kalau dia sampai berani macam-macam sama anak-anak saya, lihat nanti apa yang akan saya lakukan sama dia. Iya, tapi kamu harus bisa mengendalikan diri kamu ya. Iya, Mas. Saya yang jemput Indra. Iya, kebetulan aja saya lewat depan sekolah aja, saya langsung mampir. Saya mau kasih tahu sama kamu, kalau kedua anak saya yang sedang bersama Indah itu sudah kembali ke Jakarta. Jadi saya minta tolong sama kamu supaya jangan bicara dulu sama Mama, ya.
kalau seandainya Indah tidak mau memberikan kedua anak saya hanya akan menuntut satu saja anak saya. Mama, ini kenalkan saudara saya. Hai. Hai. Ini papa saya. kok jahat ya? Mungkin bukan papa benernya kali. Iya kali. Yuk. Mama! Ini udah pada pulang. Sayang mama. Aduh, mama minta maaf ya. Tadi mama kelupaan bawa box makanan kalian ke dalam tas. Oh, Ai kira ini kerjaan Tante Ira, Mam. Sayang, Tante Ira itu baik kok. Kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu, ya? Mam, ya? Kenapa sih? Kok papanya Indra jahat sama Indra? Ya, mungkin Indranya nakal. Tapi nggak mungkin, Mam. Indra is nice boy, Mam. Oke. Nanti kapan mama main ke sekolah kalian, kenalin mama ke Indra ya. Biar mama nanti bicara sama Indra. Oke? Iya. Pengalaman Bapak cukup meyakinkan. Hanya saja usia Bapak sudah melewati batas penerimaan karyawan di sini. Saya rasa Bapak sebaiknya membuka perusahaan atau kantor konsultan aja. Tapi saya tidak punya modal untuk buka kantor sendiri, Bu. Cobalah Bapak mencari penyandang dana. Ya. Terima kasih, Bu, atas saran-sarannya. Ada apa ini, Hah? Jangan pura-pura suci. Katanya kamu tahu di mana Indah. Saya benar-benar tidak tahu. Bohong! Kamu merampas harta saya yang diamankan oleh Anita. Lalu kamu kangkangi sama Indah. Oh, itu masalahnya. Saya pernah bertemu dengan Indah. Tapi pada saat itu Indah butuh bantuan saya untuk mengambil harta peninggalan kamu yang sudah dirampas oleh Anita dan tantenya. Karena Indah berpikir dia adalah ahli warisnya, dia menganggap kamu sudah meninggal. Setelah Indah berhasil, dia langsung pergi. Saya rasa kamu sudah tahu watak Anita dan tantenya itu. Anita, dia adalah bajingan dari semua bajingan yang ada, sedangkan tantenya
Dia adalah wanita yang paling busuk dari semua wanita yang paling busuk. Saya heran. Hanya orang-orang yang bodoh yang percaya dari semua ucapan Anita dan tantenya itu. Jim, saya tidak menyangka. Ternyata orang-orang bodoh itu diantaranya adalah kamu. Kasihan. Bel, kamu bukannya belajar kok malah ngeliatin. Ma, aku pasien famous. Bagus kan? Emang ini artinya apa sih, Ma? Artinya, apa ya? Artinya gambar ini gambar hati goreng. Hati goreng. Kata teman-teman, ini artinya orang pacaran. Temen kamu ngomong gitu? Enggak loh sayang, sebenarnya gini. Kalau orang ada yang ngasih Abel gambar seperti ini, itu artinya orang itu merasa dekat sama Abel. Jadi kalau Famous yang kasih gambar ini ke Abel, artinya Famous ngerasa dekat sama Abel. Kayak saudara ya, Mah? Iya, kayak saudara. Yaudah sayangnya daripada kamu ngeliatin gambar ini disimpan dulu ya di sini. Jangan, Mah. Taruh sini aja. Di mana? Sini. Ya. Nah, sekarang kamu belajar ya. Kamu janjikan sama mama nilai kamu harus bagus. Sayang? Mas, udah pulang? Iya, sayang. Kok perut kamu jadi kecil? Kemarin kan perut saya besar. Saya takut mama curiga lagi. Mas sudah ketemu sama dokter Sugeng kan? Sudah. Dokter bilang apa, Mas? Ya, sama yang dikatakan seperti dokter Anton. Kamu tetap nggak bisa hamil. Karena ada kelainan di rahim kamu. Kamu gak usah sedih, sayang. Tadi dokter menganjurkan kalau kita harus meminjam rahim dari wanita lain. Tapi masalahnya, Mas, kira-kira siapa wanita yang mau meminjamkan rahimnya? Tadi saya ketemu dengan seorang ibu, namanya Ibu Ida. Sewaktu saya lagi antri di tempat dokter, dia sedang bicara dengan pasien lain soal minjamkan rahim keponakan pembantu rumah tangganya. Keponakannya janda, tidak punya anak. Hidupnya susah banget. Dan dia pernah sekali minjamkan rahimnya kepada pasangan seperti kita. Itu ide bagus, Mas. Mas punya alamatnya kan? Punya. Besok kita ke sana ya, Mas ya. Ku tersanjung. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Kemarin saya sedikit bohong. Saya bilang sama Ibu, saudara saya yang bermasalah. Sebenarnya istri saya yang bermasalah. Istri saya yang mempunyai gangguan di rahimnya.
Kalau di rumah istri saya cuma hamil bohong-bohongan, Bu. Demi menyelamatkan ibu saya yang lagi sakit jantung. Jadi saya minta tolong sama ibu, kira-kira wanita siapa yang bisa meminjamkan rahimnya. Baik, saya akan coba bantu. Terima kasih, Ibu. Ibu Indah.